Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama dan selalu kita utamakan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan dan diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan dengan baik dan penuh ketaatan dan keikhlasan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita sanjungkan kepada kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan mempertemukan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Zuhara fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'da allazi ya'malu la'allahum yarji'un. Saudara-saudara, Allah katakan dan diingatkan kepada kita, kerusakan, bencana adalah fasad bima kasabat aydin nas, karena tangan kita oleh manusia itu sendiri. Sampai hari ini, saat ini, detik ini, pemerintah mengumumkan korban bencana kemarin 969 jiwa, hampir 1000 orang saudara kita, dan kebanyakan kaum muslimin dan muslimat. 200 lebih belum ditemukan, 5.000 orang terluka, 900.000 sampai 1 juta mengungsi, dan 3 juta orang berdampak akibat bencana ini. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang belum kita ingat, bukan yang pertama buat kita. Setiap tahun kita alami, kita ulangi, kita saksikan korban itu di depan mata kita. Kita saksikan saudara-saudara kita. Pada ayat-ayat Allah, para ulama, para orang-orang ahli ilmu, ahli zikir mengingatkan, sudah ya zahar fasad, karena kesalahan, perbuatan, pekerjaan yang banyak dampak kepada manusia. Ayuhal hadirin rahimakumullah, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Imam Jalalain, tafsir Al-Muqaddim Jalalain, beliau mengingatkan bahwa zuharul fasad, apa sih sebabnya zuharul fasad, yang rusak itu fil barri wal bahr, qillatul nabat. Yang pertama kata beliau, sedikitnya orang menanam dan memotongnya rusak lebih banyak. Ya, bicara qillatul nabat. Ya, kalau dilihat kita searching itu, ya, lebih dari 2 juta hektar, bahkan 3 juta hektar pohon hutan yang rusak selama 10 tahun terakhir. Saudara-saudara di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama yang mengatakan, Imam Abdul Ashur dalam kitab Tafsir Tahwir wa Tanwir, beliau jelaskan, al-fasadu fil barri bima fiqdahanul manafi wal masalih min al-asliyah, hilangnya fungsi manfaat dari aslinya. Fiqdahanul manfaat wal masalih, tidak berfungsinya atau lenyapnya masalih aslinya dari manfaat yang ada mesti. Wa huwa kaza fasadul basur.
Para ulama jalan mengatakan atau Bari mengatakan al-fasadu fil bari intisaru zulmun min haitsu. Kerusakan yang masif, terstruktur, massal, teratur, terorganisir. Bima kasabatnya kata ulah manusia itu sendiri. Maka Allah ingatkan liyuziqahum min ba'di amali, supaya Allah rasakan, supaya kamu merasakan, supaya kamu mengalami penderitaan itu karena perbuatan kita sendiri. Wala'allahum yarji'un, supaya kamu sadar kembali. Mau yarji'un nabau ilal haq wa tubu, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada syariat, pada aturan yang benar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sudah banyak ulama, para ilmuwan, para pakar memprediksi, memperkirakan kejadian yang pasti akan terulang lagi, dan tahun depan pun pasti akan kita alami yang sama. Ratusan ribuan dan saudara kita akan menjadi korban lagi. Di mana tidak ada tindakan yang signifikan yang terarah sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan besar. Ayo hadirin rahimakumullah. Maka ayat Allah mengatakan, "Usiru fil ardi famzuru kaifa kana akibatu." Famzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kamu bandingin, kamu jalan ke muka bumi yang lain-lain. Negeri-negeri yang lain juga sama dengan bencana, tapi ada yang diperbaiki, ada yang cepat sadar, dan ada yang segera merevisi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sikap orang mukmin segala musibah yang itu, dia dalam mengintrospeksi diri, menyadari diri kesalahannya bersama. Kesalahan kita semua, baik pemimpinnya, masalah hati kita juga kita abai. Udah ada kejahatan, udah ada kezaliman, sudah ada kerusakan di depan mata, sukutun minatul iman. Dia diam daripada perbuatan untuk menunjukkan kemaslahatan. Hadza adka syaitan. Sama aja kalian bersama orang yang menjadi setan yang bisu karena tidak peduli dengan perbuatan dan kerusakan di dalam di mata kita sekarang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, al-i'tiraf ala khatar amal. Mesti ada pengakuan, mesti ada deklar, pernyataan resmi. Pemerintahnya salah, kita salah, semua salah kita. Kalau ada pengakuan itu, kita sama-sama perbaiki. Dalam Islam juga orang saat bertaubat itu diterimanya taubat kita, diterimanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab pertama adalah li'aqrabun zunubi. Dia mengakui kesalahannya dan minta ampun. Apalagi kesalahannya merusak yang begitu banyak dan masih kotor. Maka intirafun alal khata'in amali. Harus ada pengakuan, deklarasi, pernyataan resmi kesalahan yang dilakukan, mismanagement. Harus bertanggung jawab. Mas'uliyatun bil iman. Maka para ulama mengatakan, salah satu tanda seorang pemimpin itu dia bertanggung jawab. Taratadu min ayatul qaidatul adil wa sajaa intirafun bisu. Tangkap dari itu pemimpin itu dia adil dan berani. Kalau pemimpin itu dia berani mengakui kesalahannya dia. Karena itu starting point dia, titik mulai dia untuk memperbaiki keadaan. Kalau tidak pernah mengakui kesalahan, i'tiraf laisa lahu min rijal. Ini bukan laki-laki yang gentleman. Ini bukan rijalul qawil. Oleh karena itu Islam mengajarkan, pertama kita sebelum diterima taubat kita, pengakuan kita kesalahan kita. Kita minta ampun, istighfar pada Allah. Kita akui kesalahan kita. Yang kedua, tidak mengalami
menjalani kesalahan yang sama. Itu bab taubat begitu diajari para ulama-ulama kita. Dalam bab taubat seluruh para ulama ittifaq wal ijma' sepakat dan sama semuanya. Sebelum dia diterima taubatnya harus ada pengakuan, menyesali dan tidak mengulanginya lagi. Kalau tidak, jangan harap bisa diterima taubat kita. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fal tanzur, maka perhatikanlah ke depan, perbaikilah hari yang depan dengan amal kita ini. Yang kedua, kaifa li hadzal ummatul aman. Bagaimana sikap kita sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai warga. Pertama, musa'adatul khairi bi nafsihi wa amali. Dia tidak hanya bisa mengkritik, menyalahkan, mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah, tapi ibda'u bi nafsihi bil amal khair. Dia mulai dari dia diperbuat baik oleh dia. Musa'adatul khairi bi nafsihi wa amali. Bahkan bukan sekedar amal baik, teman. Dia berpartisipasi dan tidak cukup bi nafsihi wa amali, dengan harta dan jiwanya dia membantu memperbaiki keadaan. Kita ingat tahun 1998-1999 terjadi krismon yang luar biasa di negeri kita. Ingatan kita masih segar. Rois Am Surya PBNU Kiai Haji Sahal Mahfuz, dia pulang ke rumahnya, dia buka perangkasnya, dia ambil emasnya, diminta pada istrinya keluarin emas yang ada, sumbangin buat negara. Tahun 1999. Begitu sikap ulama, begitu sikap orang alim, orang soleh. Musa'adatun lil mali wa nafsi. Dia membantu, dia berpartisipasi, dia berkontribusi memperbaiki keadaan dengan harta dan jiwanya. Ya, nanti bisa lihat, kita cek lagi. Kiai Haji Sahal Mahfuz, Ketua PB Rois Am Surya Nahdlatul Ulama. Saya ingat benar. Jadi kaum muslimin kita yang ada 100 juta lebih ini semuanya mengeluarkan dana membantu, apalagi Baitul A'mal, masjid yang membutuhkan amal soleh kita keluarkan seluruh masjid, semua kaum muslimin berpartisipasi karena itu saudara kita. Ya. Apalagi Rasulullah SAW mengingatkan, ya, afdalul a'mal, ahabbul a'mal indallah. Amal yang paling afdal, amal yang paling Allah sukai, ya, yang paling Allah cintai bagi hamba Allah. Musaidu muslimin di sudur muslim, memberikan kebahagiaan di tengah kaum muslimin yang sedang sengsara dan musibah ini. Rawal Muslim hadis sahih. Yusa'adatu fi qalbil muslim, memberikan kebahagiaan, membantu dari kesulitan, mengangkat sengsara dari kaum muslimin. Wa hadza afdalul a'mal wa ahabbul a'mal. Ini amal yang paling Allah sukai, yang Allah paling cintai. Saat kaum muslimin sedang menderita, digampangkan saudara-saudara kita mengalami penderitaan. Ya, saudara-saudara, ada 300.000 lebih, bahkan 500.000 masjid mushola. Kalau semua dikumpulkan semuanya bantu saudara kita kaum muslimin, insya Allah dia selesai. Yang terakhir, sifat para ulama mengatakan, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW, Usman bin Affan radhiyallahu anhu, belum sampai masuk kaki dalam perjalanan safar yang berdagang dari Syam, dia pulang ke Madinah. Dia dapat kabar, baca tweetnya luar biasa. Aisyah datang padanya, ya Usman bin Affan, hakaza sa'atan lil amali. Ini saat amal yang paling terbaik buat kamu. Kondisi kaum muslimin sedang kelaparan, kesusahan, maka 1000 untanya yang berisi makanan, pakaian, hasil dagang, hasil bisnis, diberikan semua kepada Ummul Mukminin. Hakaza ya ummul mukminin, ya ummul mukminin.
Ini semua untukmu ya Allah, bagiin udah buat orang lain. Mubadaratul amal. Tidak hanya sekedar musahadah, bahkan kalau untuk kelasnya para sahabat Nabi, orang alim, orang masyayikh, mubadar. Dia menginisiatif, dia mengawali, dia memotori untuk kebaikan kemaslahatan. Kadang juga menyelesaikan masalah itu tidak cukup dengan komen, tidak menyelesaikan masalah itu dengan komen dan pendapat-pendapatnya. Hakazal a'malul afdal. Ini kesadaran amal kita yang terbaik. Ayol hadirun rahimakumullah. Musa'adah, ya mubadaratul sa'adah, paling depan dan menginisiasi ya, kebaikan itu. Hakaza ayatul lil muslimin dan qa'imin. Ini tanda dari ayat, dari perspektif mukmin yang qawi, yang kuat iman dan takwa. Yang terakhir sifat orang muslimin kaum mukminin, mampu ya jama'ul khairi, mampu mengorganisir ya ijma' mengumpulkan semua potensi kebaikan, mengkonsolidasi dan menggabungkan semua kebaikan menjadi satu. Ya. Bukan malah dia memecah belah, merusak keadaan, membuat jadi suasana tidak nyaman. Sekarang yang bisa apa, gabungin aja semuanya. Karena nggak cukup 1-2 orang, tidak cukup 1 lembaga 2 lembaga, bahkan pemerintah pun nggak cukup untuk membantu seluruh kita miskin. Semuanya turut tangan. Wah kasa amalul afdalul muslimin. Ini saat kesempatan amalul. Ini saatnya menunjukkan kekuatan pembuktian iman kepada kaum muslimin sekalian, membuktikan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, taksimu minal khosir, mengurangi destruktif, kerusakan, opini, pendapat-pendapatan yang nggak perlu dan jangan. Kalau nggak bisa bantu, udah diam aja. Kalau nggak bisa kontribusi, tidak bisa, lebih baik dia. As-sukutu khair. Lebih baik dia kalau nggak bisa membuat sesuatu yang memberikan manfaat. Ayo hadirun rahimakumullah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Mayyasal muslimin mu'assir. Siapa yang memberikan kelapangan, kemudahan kaum muslimin yang mu'assir, yang sedang susah, yang terjepit, yassarallahu fi dunya wal akhirah. Allah mudahin urusan. Allah kasih jalan lapangan. Ini saatnya kalau kita lagi kesulitan, kita lagi pada dalam musibah bencana. Kalau kita mau ingin dimudahkan dan dijauhkan dari bala dan bencana, idfa'u 'anil bala wal wabah. Hakaza sa'ata lil amali. Ini saatnya kita memperbaiki, kita berbuat terbaik buat saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali, turiqu ilal haq, kembali kepada jalan yang benar, turiqu ila syariat, kembali kepada jalan yang ditentukan dengan syariat kebenaran itu sendiri. Yang terakhir, saudara-saudara mulia Allah Subhanahu wa taala, al-zulmun la yadum, al-haqqul la budda yaqum. Kezaliman, kebatilan tidak akan lama kalau orang mukmin bersama-sama, kalau orang-orang yang takwa, orang-orang soleh bersama-sama segera menegakkan kemaslahatan kebaikan. Jadi jangan biarkan saudara kita dalam kesedihan berlama-lama nih. Berangkat semua, keluarkan semua, berjibaku semua untuk menyelesaikan urusan saudara-saudara kita. Hakaza rijalun shadiqun aw rijalun kazibun. Saat ini membuktikan posisi kita di mana, menunjukkan status kita siapa, rijalun shadiq aw rijalun kadzib.
laki-laki yang jujur, yang benar, ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya di lisan, hanya cuma lisannya doang dia beriman bertakwa, tapi tidak ada tasahamul khairat, tidak ada kontribusinya untuk kemaslahatan kebaikan. Sehingga nanti kita akan dipertanya oleh Rasulullah SAW, man la yahtamam umuril muslimin laisa. Siapa yang gak mau peduli, gak mau ambil bagian, tidak campur tangan urusan umatku, laisa minna, bukan urusan, bukan bagian dari kami. Boro-boro kita dapatkan syafaatnya, boro-boro kita mendapatkan bertemu dengan Nabi, laisa minna. Rasulullah ketemu saya sudah menolak, laisa minna, dia bukan golongan, dia bukan dari umat, dia bukan dari kelompok. Nah, aku bilang yang terakhir, saudara-saudara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adabul ihtiyajatul amah minat ihtiyajatul jamiyah wa sahsi. Hilangnya kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan itu sendiri. Salah satu penyebab bencana itu ketika seorang tidak lagi mempedulikan kepentingan maslahatan amah lil hajatil ilm, lil hajatil jamiyah wa sahsiyah. Kalau seorang muslim, seorang mukmin tidak punya kepentingannya, mendahulukan kepentingan pribadinya dan kepentingan golongannya daripada kepentingan maslahatan amahnya, dohal masa maka usahakan terus terjadi. Maka sifat orang mukmin, dia akan hilangkan itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, kepentingan grupnya, kepentingan lingkarannya dia. Siapapun yang dia merusak, yang membuat kerusakan harus diselesaikan. Ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Hamsatul Khalifatul Amirul Mukminin yang kelima. Tidak segan-segan saudaranya sendiri yang menjadi gubernur sendiri dari keluarganya sendiri diambil, ditegur, selesaikan. Ihtiyajatul amah aula min ihtiyajatul jam'iyyah wa sahsiyah. Kalau ada pemimpin yang dia mendahulukan kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan warganya dari kepentingan kelompoknya, golongannya, grupnya, lingkungannya, keluarganya, hakaza imamun adilun wa sajah. Hakaza imamun, yang inilah imam yang adil, imam yang berani. Wa hakaza imamul alimu wal hikmah. Dan ini menunjukkan pemimpin yang berilmu, pemimpin yang bijaksana. Kalau ada tanda-tanda ini, maka kaum muslimin, maka seluruh orang beriman, dia harus memberikan wala wa ta'atu li nafsihi wa amalihi. Dia harus loyalitas penuh terhadap pemimpin, terhadap pemimpin yang memberikan sifat yang mementingkan kepentingan umum ini, kepatuhan, ketaatan yang betul, sehingga terwujudnya ijtima'iyah saja, masyarakat yang berani, masyarakat yang mendapatkan maslahatan yang baik dan mendapat kesejahteraan yang sama, mendapatkan perlakuan yang adil dari pemimpin yang bijaksana. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan pemimpin kita, dan menunjuk pemimpin kita dan kaum muslimin semuanya, sehingga kita keluar dari kesulitan dan bencana dan musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salam ala nabiyina Mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي تقوى فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين في كل مكان وكل زمان خصوصا إخواننا في سومطرة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وقريبا وعاجلا يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفعنا والوباء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختار والشدائد والمهن ما ظهر من البطن في بلادنا إندونيسيا هذا والبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا